Halo, perkenalkan nama saya Hendrikus Sugita Marisaldi dengan NIM 182230008 dari kelas 02 Sistem Multimedia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai satu soal. Oke, kita akan membahas mengenai sampling, reconstruction, dan aliasing. Sebelumnya mohon maaf bila suara saya terdengar bindeng atau terdapat pause beberapa kali karena kondisi badan saya kurang enak sekarang. Nah, kita memiliki soal ini. Kita diberikan sebuah analog sinyal dengan bersamaan XAT sama dengan 5 ditambah 4 sin dalam kurung eh, sin dari 50 pi t ditambah pi per 4 ditambah 3 cos 250 pi t. Hmm. Dan sinyal ini akan disampel pada sampling frekuensinya tuh 200 Hz untuk mendapatkan sinyal diskritnya. Berikut adalah beberapa pertanyaan atau hal-hal yang harus kita lakukan dan yang dibutuhkan oleh soal. Pertama, kita harus mendetermine sampled version dari XAT. Kemudian kita harus mengeplot sinyal analognya terhadap time sinyal yang cocok. Kemudian kita juga harus ngeplot sampel sinyalnya atau sinyal discrete-nya sebagai sequence yang discrete seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kita harus mendetermine DTFT atau Discrete Timer Fourier Transform X omega, dan X omega tersebut harus kita analisis frekuensinya. Oh bukan, maaf, kita plot dan kita untuk menganalisis frekuensinya. Oke, sebelumnya kita ketahui bahwa di sini kan kita mengetahui frekuensi sampling itu 200. Tapi kemudian kita memerlukan eh, interval waktunya. Kita mengambil interval waktunya berapa sih? Yaitu dengan cara satu per frekuensi atau satu per 200 atau sekitar 0,005 detik. Nah, kemudian sinyal diskretnya itu dapat diperoleh dengan substitusi T dengan NT pada XAT dengan sehingga kita mendapatkan persamaan seperti ini. Dan ini persamaan akhirnya. Dan bila kita buat sebagai grafik, maka akan muncul seperti ini. Nah, itu tinggal dimasukkan bersamaannya dan kita menemukan grafik ini. Kemudian kita akan sampling. Samplingnya gimana sih maksudnya? Kita akan ngambil setiap 0,005 detik. Nah, dapat lihat di sini kan sampelnya mulai dari 0,00 sampai 0,9 harusnya di sini. Nah, ini tiap 0,05 detik, maka ini 0,00, 0,005, 0,01, 0,01,5, udah gitu 0,002. Kemudian 0, sama ini tiap 0,05 detik, sehingga bentuknya seperti ini. Cukup mirip, bukan? Perbedaan utamanya kan kalau di sini, kenapa bentuknya berbeda di sebagian ini dan yang di bawah? Karena kita ngeset baseline-nya di 0, sedangkan ada sinyal yang di bawah 0, itu sekitar min 1, min 2. Seperti yang ditampilkan di sini nih. Terutama nih, di bagian ini, di ketika 0,002, kemudian di 0,06, makanya bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita harus ngedetermine DTFT. Dan untuk bagian ini, saya akan mengerjakannya langsung. Sebentar. Mohon maaf atas gangguannya. Kita stop dulu. Hmm.
Oke, saya harap sudah terlihat. Eh, Mari kita mulai. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, persamaan awal kita adalah XAT sama dengan 5 ditambah 4 sin 50 pi T ditambah pi per 4 tambah 3 cos 250 T. Nah, karena ini kan di nah kita maaf, kita harus ini kan sudah kita cari apa namanya? Dengan disubstitusi dengan T-nya itu sama dengan 1/F8, jadinya kayak 1/200 dan dapat 0,005. Dan kita masukkan ke persamaan awal ini, si T ini, sehingga persamaan kita menjadi XN sama dengan 5 ditambah 4 sin PN per 4 ditambah Pi per 4 ditambah 3 cos 5 PN per 4. Nah, kemudian kita bisa menentukan DT FT-nya dari sini. Eh DT FT itu didefine sebagai ini. X omega sama dengan sigma dari infinity untuk n sama dengan infinity dari x n angkat min cwn. Nah, jadi kan ini tuh memiliki beberapa bagian. Ada bagian yang konstan dan juga bagian sinusoidal. Dan kita harus menganalisis ini secara terpisah-pisah. Dan term pertama dari apa namanya? A atau persamaan ini kan adalah konstanta yaitu 5 sehingga eh, ininya tuh begini. X konstan omega sama dengan 5 dari ini. Jadi persamaan yang awal tadi. Minus eh CWN. Nah, karena nilainya itu nggak mengconverge untuk omega in general, maka konstannya ini tuh koresponnya tuh ke impuls ketika omega sama dengan 0. Sehingga ini tuh sama dengan 5 dikali 2 pi omega. Nah, kemudian kita harus lanjut ke bagian sinusnya. Sinusnya kan ini nih, 4 sin Pn, maaf, 4 sin Pn per 4 tambah Pi per 4. Dan kita tuh dapat menggunakan identitas sin, sin theta sama dengan, mohon maaf bila tulisan saya terlalu kecil, 2J. Dan kita tulis ulang kan, ini kan berarti sama dengan sin Pn Pn per 4 tambah Pi per 4. Sehingga jadi pangkat J Pi per 4 C Pi per 4 kurang pangkat min C Pn per 4 tambah Pi per 4. Ini kurang. Terus
2C. Nah, ini kan karena ini semua perempat, 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 perempat. Jadi bisa kita ubah jadi 2C. Eh, CP per 4. CP per 4 kurang 2CE min CP per min CPM 4. Nah, udah gitu kita dapat mengambil DT-FT-nya. Ya dari ini kan seperti ini. Oh, kita langsung saja. Jadinya X in omega sama dengan 2JEC per 4. Nah, sehingga tuh kita sebenarnya kita bakal tahu kalau apa ya, tiap sumnya itu adalah fungsi dari impuls waktu diskrit. Eh, tapi saya persingkat sehingga intinya kita bisa mendapatkan bahwa X sin omega itu adalah 2 JE per 4 2 pi. Oh, yang tadi saya maksud itu jadi kayak aku tambah di sini. Kan enggak dari E C alpha N itu sama dengan 2 pi dari C, ya min J kali pi per 4 tambah omega N. Tambah omega N di sini ada, tapi udah nggak mau. Nah, makanya kita bisa menyatakan dalam persamaan ini yaitu K sama dengan min. Nah, kita kan sudah mendapatkan dua bagian nih. Yang pertama bagian eh, konstantanya, yaitu yang 5 ini dari 5 yang tadi. Kemudian ini adalah bagian sinusnya dari sinus ini. Kemudian ada bagian terakhir yaitu kosinus.
Sekarang kita harus mengerjakan bagian cosinusnya. Oke, jadi kan saya tulis ulang. Cosinusnya kan adalah 3 cos 5 pi n per 4. Nah, kita tuh bisa menggunakan identitas hmm, cos theta sama dengan E pangkat J theta tambah E pangkat min J theta per 2. Sehingga ini tuh, kalau kita masukkan ini ya, kita masukkan ini tuh bakal jadi sama aja dengan, akan jadi sama aja dengan 3/2 E. J pangkat, E pangkat J, itu 5 pi n per 4. 5 pi n per 4 ditambah 3/2 E pangkat J 5 pi n per 4. Nah, kita udah dapat pesanan seperti ini. Nah, kita tuh bisa langsung ngambil DTFT-nya. Jadi tuh kan berarti X cos omega itu sama aja dengan 3/2 dari sigma ini E pangkat J 5 E per 4 sorry, maaf. N, N, C. Itu sebenarnya sama kayak yang tadi itu, kayak persamaan ini kita masukkan ke persamaan awal yang ada sigmanya. Hingga didapat persamaan seperti ini. Nah, ini tuh akan sama dengan kayak yang tadi itu. Ini bisa diubah tuh jadi fungsi diskrit. Makanya, sebentar. Ya, dengan fungsi, maaf, tadi saya sedikit panik karena baterai saya udah habis. Mari kita sedikit percepat. Nah, bisa jadi fungsi diskritnya tuh sama aja sebenarnya caranya. 3/2 pi. Hmm. Nah, kita dapat persamaan ini. Dan dan ya, kita dapat ekspresi akhirnya itu kita menggabungkan yang dari cos ini dengan yang sin ini dan dengan yang konstan di awal. eh Ya, jadi sebenarnya bakal jadi kayak hmm, X W-nya itu sama dengan ini. Apa sih namanya? X konstan ditambah X sin. Ya, sebenarnya tinggal ekspresinya ditulis ulang aja sih. Dan kita akan dapat persamaan akhirnya.
Oke, kita akan lanjut. Eh, ya, eh, sebentar, maaf. Nah, kita kan sudah menentukan DTFT-nya. Kemudian, eh, kalau kita plot itu tuh, nanti kita akan mendapatkan plot seperti ini. Eh, Kemudian, soal aliasing. Sebenarnya akan terjadi aliasing atau tidak sih? Nah, kan kita tahu bahwa frekuensi, oke, kita balik ke slide awal lagi. Nah, dari persamaan ini nih, kan kita tahu bahwa kita akan nge-sampling dengan frekuensi 200. Dan nah, ini tuh kita lihat dari per sampling frekuensinya. Ada dua frekuensi ini yang pakai sin dan yang pakai cos. Kita namakan ini sebagai F1 dan ini adalah sebagai F2. Di mana kalau ini kita sebenarnya cara ngitungnya gampang, tinggal 50 pi ini kita bagi dengan 2 pi. Sehingga kalau yang pertama itu yang sinus itu frekuensinya tuh 25 Hz. Sedangkan yang kedua yang menggunakan kosinus adalah 125 Hz. Dan syarat biar tidak terjadi aliasing itu gimana sih? Frekuensi yang disampling itu harus frekuensi sampling harus setidaknya dua kali lebih besar dari frekuensi yang disampling. Misal dengan yang pertama ini kan 25 Hz, dikali 2 berarti 50 Hz. Sedangkan kita nge-sampling pakai 200 Hz, berarti kita bisa men-sampling tanpa adanya resiko terjadi aliasing. Sedangkan yang kedua ini kan kita pas 125 Hz tuh. Ketika dikali 2 dia akan jadi 250 Hz. Sedangkan kita nge-sampling hanya pakai 200 Hz. Berarti ya terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi aliasing. Eh, Sekian penjelasan dari saya untuk topik ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila tadi tulisan saya kurang terbaca. Eh, dan sampai jumpa. Dan bila misalnya Anda penasaran, ini akan saya tunjukkan sekali lagi sebuah recap singkat mungkin. Hmm, jadi itu dari yang awal. Yang awal kita memiliki persamaan ini. Kemudian kita harus mencari tahu waktu samplingnya. Waktu sampling dapat dari mana? Dari sampling. Ini untuk menentukan DTFT ya. Untuk menentukan sampling itu tinggal satu per frekuensi sampling. Itu 1/200 atau 0,005 detik. Kemudian nilai ini tuh kita masukkan ke dalam persamaan di awal ini. Menggantikan T di sini. Maka kita ada persamaan baru yang ini. Nah, kemudian untuk menentukan DTFT itu, nah kita harus lihat bahwa dia tuh ada tiga komponen. Yang pertama ada konstan, yang kedua ada persamaan sinus. Nah, kita itu harus pisah semuanya. Kita mulai, nah dengan persamaan ini nih. Kita masukkan persamaan ini nanti untuk semua komponen. Kita mulai dari yang konstan atau 5. Karena yang 5 tuh bisa langsung aja, tinggal dimasukin gini, udah gitu pakai, kita ubah ke bentuk, apa ya, fungsi waktu diskrit. Jadi kita mendapatkan persamaan ini, 5 kali 2 pi omega. Kemudian yang berikutnya kita lakukan yang sinus. Dengan sinus kita bisa menggunakan ya identitas ini, kemudian yang dimasukkan dan persamaan sinusnya adalah yang ini, yang paling bawah. Dan yang terakhir kita harus lakukan bagian kosinusnya, yaitu sama dengan identitas kosinus yang ini, dan kita mendapatkan identitas ini. Kemudian hasil akhirnya DTFT-nya itu gimana sih? Jadi DTFT-nya itu adalah penjumlahan dari ketiga vektor tersebut. Yang pertama dari konstan ini, jadi ini ditambah ini, maaf, ini ditambah ini, dan kemudian ditambah ini. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan.